Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah melakukan sholat zuhur berjamaah dan sholat ba'diyah, selanjutnya sesuai informasi yang tadi disampaikan oleh imam bahwa akan diadakan kajian yang hari ini diisi oleh Ustadz Triwinarto dengan tema kisah para tabi'in. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأسبه السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ikhwan fillah azan ya Allah, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di kesempatan siang yang berbahagia ini kembali Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mudah melaksanakan atau mampu melaksanakan salah satu amal terbaik kita di hari ini, yaitu salat zuhur berjamaah. Hadirnya kita ke tempat ini bukan menunjukkan kuatnya keimanan kita. Mampunya kita berjalan melaksanakan salat zuhur bukan pula menunjukkan kuatnya ketakwaan kita. Tetapi mampunya kita duduk di majelis ini semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mampunya kita berjalan, mampunya kita melakukan berbagai aktivitas ibadah, salah satunya di siang hari ini, bukan menjadikan alasan untuk kita menjadi atau merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Karena pada hakikatnya orang menuntut ilmu itu bukan menjadi lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih baik, tapi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Jamaah yang berbahagia, ini sampai jam berapa biasanya? Jam 1 kurang sedikit gitu ya. Jadi kronologisnya saya sampai hadir ke tempat ini tadi jam 11 lewat 10. Guru kami Abi Zainal nelpon ya. Jadi kalau tradisi kita itu kalau sudah kiai minta nggak ada istilahnya cari alasan. Karena di balik itu kan kalau dalam pondok itu kesikohan ya. Sikohnya seorang murid kepada kiai itu siap. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Triwinarto. Saya tinggal di Telaga Pesona, Cikarang Barat. Aktivitas sehari-hari saya mengajar agama Islam di Politeknik LP3I Jakarta, dan hari ini diamanahkan untuk mengelola pesantren tahfiz Quran di Purwakarta, pesantren Ya Bunaya. Yang qadarullah hari ini pas di rumah. Ya, tadi Kiai Zainal nelpon, siap Kiai, bahasanya begitu Pak. Kalau Kiai nelpon itu ada apa Ustadz? Ya itu tidak. Tapi kalau belum nelpon, siap Ustadz, perintah apa? Antum gantiin anak sekarang. Ustadz nggak keburu waktunya. Antum punya motor kencengan dikit bawahnya. Ustadz Zainal begitu ya. Antum motornya fiction, cepat nyampe 10 menit.
Saya nggak lupa Bea Cukai sebelah mana tadi minta Sherlock dengan Pak siapa tadi ya? Pak Andri kan ya? Pak Ajis ya, Alhamdulillah. Khonifidin azan ya Allah, di kajian yang singkat ini kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan mengkaji satu tema tentang biografi seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Kenapa tema ini kita bahas? Yang pertama, jujur kita akui sekarang kita kehilangan keteladanan di dalam proses, mohon maaf ya, pendidikan di keluarga-keluarga kita. Karena hari ini sistem pendidikan di Barat belum mampu menjawab permasalahan yang kita hadapi. Jadi jamaah yang berbahagia, seorang profesor ya, Profesor Nakib Said Alatas, seorang ulama besar Malaysia mengatakan bahwa problematika terbesar kita umat Islam itu diantaranya adalah loss of adab, tentang adab atau moralitas. Satu sisi sistem pendidikan membentuk orang cerdas dunia, tapi kemudian secara akhlak tidak dibentuk. Maka kemudian kita menyaksikan berbagai fenomena kerusakan-kerusakan moralitas terjadi di mana-mana. Dan ini semakin menguatkan kita bahwa sesungguhnya solusi dari berbagai masalah ini adalah ketika ada di dalam Islam. Ketika sumber segala rujukan itu kembali kepada Islam. Maka orang-orang terdahulu menjadi sumber referensi terbaik kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kelompok muhajirin dan ansor dan orang-orang setelah mereka dalam yang mengikuti kebaikan, maka Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi kisah-kisah orang-orang terdahulu ini menjadi salah satu metode yang sangat tepat untuk kita gunakan di dalam proses kita menemani putra-putri kita di rumah. Contoh ketika kita mendengar sahabat Anas bin Malik, jamaah yang berbahagia. Sahabat Anas bin Malik ini 10 tahun, usia beliau 10 tahun sudah dititipkan kepada baginda Nabi SAW oleh ibundanya. Kenapa kemudian proses transformasi lingkungan dari bersama orang tua kemudian berpindah dari orang tua ini mudah? Karena ternyata dari setelah lahir ke dunia, Anas bin Malik ini selalu diajak bicara dan selalu diceritakan tentang sosok Nabi oleh ibundanya. Maka dalam kehidupannya tidak ada manusia terbaik kecuali baginda Nabi SAW. Sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat setiap hari, maka itulah yang kemudian menjadi referensinya, menjadi idolanya. Sama halnya ketika kita setiap hari nonton sepak bola. Ya, lagi musim sepak bola, Pak. Nonton Bayern Munchen tiap hari. Tiap pertandingan selalu ditonton. Maka kemudian kita menganggap bahwa klub itu yang terbaik. Meskipun semalam kalah dengan timnya Naruto ya. So, ya, luar biasa semalamnya Jerman katanya kalah dengan Naruto. Ya. Setiap yang kita lihat, kita dengar setiap hari berulang-ulang, maka itu kemudian menjadi sesuatu yang kita sukai. Bapak-bapak suka dengan artis siapa misalkan, pasti kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Maka kemudian Anas bin Malik luar biasa, tiap hari diceritakan tentang sosok pribadi Nabi SAW. Maka yang ada dalam benaknya adalah, oh ini manusia terbaik yang layak saya jadikan idola. Nah, kisah yang akan Anda sampaikan di siang hari ini diambil dari kitab Suwar min Hayatu Tabi'in yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rafa Al-Basha. Ya, kisah para tabi'in. Namanya Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Kisah ini berawal ketika seorang pemuda, seorang budak dari sahabat Tariq bin Ziyad, ya, yang hari itu memilih kota Madinah untuk dijadikan tempat tinggalnya. Seorang pemuda yang memiliki ghanimah, harta banyak, kemudian tinggal di Madinah mencari istri yang solehah, Pak. Ternyata di Madinah beliau mendapatkan seorang wanita mulia. Menikahlah. Hari berganti hari, lelaki mulia dan wanita solehah ini kemudian Allah karuniakan kehamilan kepada seorang wanita ini. Tempat di usia kehamilan yang 9 bulan, sang suami yang bernama Faruq, jadi pemuda ini namanya Faruq Abu Abdurrahman, sholat Jumat di Masjid Nabawi. Dan ketika sholat Jumat, maka khotib hari itu menyampaikan tentang besok kita akan berangkat berdakwah dan berjihad ke suatu negeri. Maka Faruq pulang ke rumah,
menemui istrinya dan mengatakan, wahai istriku, besok aku akan berangkat berdakwah dan berjihad bersama dengan teman-teman yang lain. Bapak Ibu, kalau kita misalkan usia kehamilan istri kita 9 bulan, saatnya ditunggu atau ditinggal, Pak? Lagi sayang-sayangnya katanya. Ibu-ibu pasti kalau ditanya pas momentum menjelang lahiran, pengen suaminya di sampingnya atau tidak? Pasti jawabannya dipengen di samping atau tidak, Bu? Pengen di sampingnya. Meskipun ada bapak-bapak yang mohon maaf lihat istrinya lahiran takut, Pak. Saya punya teman anaknya 3, beliau belum pernah mendampingi istrinya lahiran. Karena ketika mau lahir malah dia mau pingsan, Pak. Dia keluar. Ya. Fitrahnya wanita ingin ditemani. Tapi lihat apa jawaban wanita mulia ini ketika suaminya, Bu, aku mau berangkat berdakwah dan berjihad. Berangkatlah, wahai suamiku. Allah menjaga kami, Masya Allah. Sama ketika Hajar dan Ismail ditinggal di sebuah padang tandus yang diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Ya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di padang tandus tidak ada kehidupan, Hajar mengatakan, tinggalkan kami kalau begitu. Kalau ini perintah Rabbmu, tinggalkan kami. Pasti Allah akan menolong kami, menjaga kami. Sama dengan wanita ini. Maka kemudian berangkatlah Faruk, Pak. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, ya, tahun berganti tahun, tidak ada kabar. Ada temannya datang, wahai ibu, suamimu telah wafat. Apa kata wanita mulia? Kalaulah benar suamiku telah wafat, itu yang dia cita-citakan. Ada mengatakan suamimu ditahan musuh. Kemudian sang wanita mulia ini beranggapan bahwa suamiku telah wafat dan aku ikhlas. Dan mohon kekuatan kepada Allah untuk membesarkan anaknya. Ya Allah, mudahkan aku dalam membesarkan anakku nanti. Dan ketika lahir bayi ke dunia diberikan nama Rabi'ah namanya ini, Pak. Laki-laki, Pak. Maka wanita ini dalam kisah tabi'in disebutkan namanya adalah Ummu Rabi'ah, ibunya Rabi'ah. Tidak jelas nama aslinya. Ya. Yang berbahagia luar biasa hari itu seorang wanita mulia Ummu Rabi'ah mendapatkan anak yang begitu tampan, Pak. Tapi ada satu kesedihan, fitrah, tidak ada suami di sampingnya. Tapi yang menarik, ketika suaminya ini pergi meninggalkan istrinya, meninggalkan wanita mulia ini dalam kondisi hamil 9 bulan, suami ini meninggalkan harta, Pak. Berapa harta yang tinggalkan? 111 kilogram emas murni. Bapak-bapak pernah lihat, Pak, emas 1 kilo, Pak? Ibu-ibu pernah lihat emas 1 kilo? Kalau 10 gram barangkali sering Bapak Ibu ya, bonus tahunan bisa tuh 10 gram misalkan. Itu emas 111 kilogram, emas murni. Ya. Ya kalau yang belum punya, panggil suaminya Mas ya, nanti jadi punya emas di rumah. Mas Satria, Mas Andri, beratnya lebih dari 50 ya. Lebih ya. Mas Egi, nah, emasnya banyak di rumah ya. Ternyata jamaah yang berbahagia, uang yang begitu banyak itu dikonversikan jadikan uang, habis Pak, digunakan untuk apa? Rabi'ah kecil ketika dia mampu belajar Al-Quran, maka guru yang mengajarkan itu didatangi Pak, dimuliakan. Kasih hadiah bahasa kita, kasih hadiah. Anaknya kemudian masuk ke pondok tahfiz, hafal Quran, gurunya dikasih hadiah. Anaknya dimasukkan ke ulama ahli usul fiqh, ulamanya diberi muliakan. Semua guru yang mendidik anaknya ini dimuliakan semua. Dan tidak sampai di situ jamaah berbahagia. Teman-temannya di rumah sekitaran rumah yang pengen belajar tapi tidak punya uang, disekolahkan semuanya dengan uang yang ditinggalkan dari suaminya itu. Ini yang jarang kita lakukan, Pak. Kadang kita milih pesantren terbaik untuk anak kita, tapi kita tidak memperhatikan kondisi lingkungan kita. Ya. Maka lingkungan ini disekolahkan, Pak. Anak-anak yang nggak mampu semua disekolahkan oleh Ummu Rabi'ah. Sampai uangnya habis. Ada ulama al-hadis dikirim, Pak, dimuliakan gurunya. Ada ulama ahlu bahasa Arab yang bagus, yang asli dikirim ke sana. Pokoknya ada ulama terkenal, anaknya dititipkan. Singkat cerita jamaah yang berbahagia.
30 tahun setelah kelahiran ke dunia ini, Rabi'ah ini ya, di satu malam di bulan purnama, ada seorang kakek dengan membawa senjata datang ke Madinah mencari rumahnya. Ternyata kakek ini siapa? Bapaknya. Oh, ini bukan rumah saya, ini bukan rumah saya, ini bukan rumah saya. Dia keliling Madinah. 30 tahun berubah Madinah. Yang membuat beliau kaget adalah satu rumah yang pintunya, motifnya tidak berubah. Ah, ini dia rumah saya. Maka tanpa permisi, dia langsung masuk ke rumah Pak. Saking bahagianya. Di dalam rumah itu ada seorang wanita teriak, "Wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk rumah kami tanpa permisi?" Suaminya bangun, Pak. Bapak kalau jadi suami emosi nggak kira-kira? Rumah ada yang masuk, istri kita kaget. Laki-laki lagi, tanpa permisi. Maka suaminya ini yang tiada lain tiada bukan adalah Rabi'ah, bangun langsung memegang leher si kakek tua yang bernama Faruk ini. "Wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk rumah kami tanpa permisi?" Terjadilah cekcok. Dari cekcok ini kemudian tetangga ramai berdatangan. Dan di antara tetangga ini ada Imam Malik bin Anas. Usianya jauh lebih tua dibanding Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Kegaduhan itu kemudian membangunkan ibundanya yang sedang istirahat. Pas ibundanya bangun, melihat dia dengan lampu, ternyata suaminya pulang. Nangis, Pak. "Wahai anakku, lepaskan tanganmu. Karena itu adalah bapakmu yang 30 tahun lalu meninggalkanmu sebelum engkau lahir ke dunia." Lepaskan. Nangis mereka. Ngobrol akhirnya. Dan ketika waktu ngobrol itu dalam kisah ini, ternyata menjelang waktu azan, Pak. Tapi tidak dituliskan waktu azan Isya atau azan subuh. Tapi sepertinya waktu mendekati waktu Isya. Tapi di malam itu malam bulan purnama. Ketika mereka sedang berkumpul, ngobrol 30 tahun nggak ketemu, apalagi seorang anak yang kemudian melihat bapaknya, seorang bapak yang melihat anak pertamanya, oh luar biasa kangennya. Tapi anaknya yang bernama Rabi apa? "Bapak, Ibu, mohon maaf, sebentar lagi masuk waktu sholat. Aku mau pergi azan. Silahkan." Dia pergi ke masjid, Pak. Lanjut suami istri ini ngobrol. Pengalamannya, kisahnya luar biasa. Hingga satu ungkapan sang suami yang kemudian membuat ibunda ini, wanita mulia Rabi'ah ini agak kaget. Apa ungkapan suaminya? "Wahai istriku, aku membawa 40.000 dinar. Kita gabungkan dengan uang yang aku tinggalkan dulu kepadamu, kita beli kebun kurma." Wanita mulia ini bingung, Pak, jawabnya uangnya habis. Tapi kemudian tiba-tiba Rabi'ah mengatakan apa? "Wahai suamiku, apa engkau tidak ingin ke masjid? Waktunya sudah lewat ini. Anak kita sudah lama tadi berangkat." Kaget, Pak. Oh iya. Dia langsung pergi ke masjid. Ketika dia pergi ke masjid, sang wanita ini mencari jawaban terbaik apa nanti untuk pertanyaan suaminya. Jamaah yang berbahagia, Faruk Abu Abdurrahman sampai di masjid, ternyata sholat telah usai. Dia sholat sendirian. Sholat sendirian. Setelah sholat, kemudian beliau berziarah ke makam baginda Nabi SAW. Jamaah yang berbahagia, pulang dari makam, jalanan penuh sesak lautan manusia. Ada apa? Ternyata di masjid ada pengajian. Dan beliau sudah lama nggak ngaji. Saya pengen ngaji yang seperti ini. Dia duduk, Pak, dapat paling belakang, paling ujung. Dia tidak bisa melihat wajah sang ulama. Kenapa sang ulama ditutup kepalanya dengan surbannya, dengan jenggotnya? Dia kagum dengan ulama itu. Sampai tanya ke seseorang, "Wahai Tuan, bolehkah aku bertanya siapa nama ulama ini?" Dalam hatinya, "Ya Allah, alangkah indahnya ketika ulama ini anak saya." Orang ini malah ketawa. "Woi, Bapak bukan orang Madinah ya?" "Saya Madinah." "Bukan," kata orang di sampingnya. "Orang Madinah semua kenal beliau." "Tahukah wahai Bapak, di depan kita ini, yang duduk semua ini, ada Imam Malik bin Anas. Ulama besar kita. Usianya lebih tua dibanding sang ulama yang memberikan materi kepada kita, memberikan ilmunya. Tahukah engkau bahwa di tempat ini ada Imam
Nu'man bin Thabit, atau yang sering kita sebut Imam Abu Hanifah. Menimba ilmu Pak kepada beliau. Tahukah Bapak, wahai di tempat ini ada depan itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, bintangnya hadis, ulama besar tabi'in, menimba ilmu kepada beliau. Dan di tempat ini duduklah Imam Abdurrahman Al-Auza'i, menimba ilmu kepada beliau. Semakin kaget Pak, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Siapa namanya? Orang ini mengatakan namanya adalah Imam Rabi'ah. Kami menyebutnya Imam Rabi'ah Ar-Ra'yi. Kenapa? Setiap kami tidak mampu memahami suatu hukum, maka kami bertanya kepada beliau. Kok namanya sama dengan nama anak saya? Bergoncang hatinya Pak. Ya Allah, kok namanya sama? Siapa nama bapaknya? Bapaknya namanya Rabi'ah Abu Abdurrahman, yang 30 tahun lalu pergi berjihad dan sepertinya sudah meninggal. Padahal beliau berdetak jantungnya semakin kencang. Ya Allah, ternyata anak saya. Maka kemudian dia nangis Pak. Nangis dia. Lari pulang ke rumah. Karena ingin mengejar sang anak, nggak keburu, banyak orang, dia pulang ke rumah, bilang ke istrinya. Apa kata istrinya? Baik, ini momentum yang tepat saya bercerita. Kenapa uang kita habis? Wahai suamiku, uang yang kau tinggalkan kepadaku, aku gunakan semuanya untuk keperluan belajar anak kita. Sekarang lebih mulia mana? Anak kita atau harta yang kau titipkan? Kira-kira mulia mana Pak? Anak kita lebih mulia. Jamaah yang berbahagia, pernahkah kita sesekali gitu ya, bermimpi sholat, imamnya bagus, bacaannya bagus, yang imam anak kita Pak? Pernah nggak Pak kebayang? Pengen punya nggak Pak kepinginan Pak kira-kira? Pasti pengen. Suatu saat Bapak lagi libur ngantor, tanggal merah hari Jumat, Jumatan, khotbahnya yang khotbah anak kita Pak. Bisa jadi. Apa kita nggak pengen Pak? Pengen. Suatu saat bisa jadi ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, yang tidak ada orang yang mampu menolong kita, kemudian dengan istighfar anak kita diangkat dari neraka Pak. Dan satu saat ketika kita dimasukkan ke dalam neraka, kemudian anak kita mengangkatnya Pak. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Jamaah yang berbahagia, apa hikmah dari kisah ini yang pertama? Satu, hikmahnya adalah dalam menghadirkan anak-anak soleh, pendidikan akidah itu nomor satu Pak. Nggak usah kita hitung-hitungan. Untuk anak kita memahami agama, keluarkan semua potensi yang kita punya. All out kita untuk urusan ilmu anak kita Pak. Kadang kita malu terhadap diri kita. Mohon maaf, kita beli mobil mewah. Mobil mewah kita nggak punya garasi. Kira-kira kita beli gerobak mobil nggak Pak? Beli yang bagus. Ya nggak mau mobil kita kena goresan, kita berikan gerobong yang bagus. Sampai ada yang beli rumah lagi buat parkir mobilnya. Tapi lihat, ketika wanita-wanita yang ada di dalam rumah kita nggak pakai jilbab keluar rumah, apakah kita gelisah? Ya. Jamaah yang berbahagia, totalitas di dalam menghadirkan kuatul akidah, kekuatan akidah anak-anak kita nomor satu. Kenapa? Ada satu masa jamaah yang berbahagia tentang pentingnya akidah buat anak-anak kita. Ada satu masa nanti ketika, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah di penghujung usia nih, ketika menjelang hari di mana Allah akan memanggil kita, bisa jadi, mohon maaf, kita pegang air minum, air mineral ini nggak sanggup Pak. Ada saatnya nanti barangkali kita makan pun perlu disuapin orang lain. Ada saatnya juga kita ke kamar mandi harus perlu bantuan orang lain. Pertanyaan saya, hari itu yang kita butuhkan anak-anak kita yang mobilnya keren, rumahnya bagus, jabatannya tinggi, atau anak-anak yang biasa saja tapi dekat dengan kita Pak? Yang mana kira-kira Pak? Yang dekat dengan kita Pak. Anak-anak yang kemudian mendampingi orang tua, bagian dari cara mereka mencari surga. Anak-anak yang ikhlas, kita sakit, dia ridho, nggak pernah dari lisannya sedikit pun menyakiti hati orang tua. Bapak ini repotin. Enggak.
Tapi dia selalu memotivasi kita ketika kita di penghujung usia. Itulah yang kita harapkan. Yang wajahnya tidak pernah menampilkan kesedihan. Bahkan marah ketika mereka melayani kita di penghujung usia kita. Mandiin kita, wah, Masya Allah dia begitu ikhlasnya. Bukan anak-anak yang sibuk, mohon maaf, bawa kertas dan pulpen. Pak, mumpung masih ada umur nih Pak, segera Pak. Anak 8 Pak, kalau nggak diselesaikan segera nanti bisa ribut ini Pak. Tahu sendiri kakak yang di sono, ada yang di sono. Ayo Pak, tanda tangan. Itu kalau begitu Bapak sedih nggak kira-kira Pak? Sedih Pak. Ya. Tapi anak-anak yang kemudian di penghujung usianya rela Pak, berdampingan dengan orang tua. Saya ada satu kisah, seorang teman dekat saya. Dulu waktu kita masih bujangan nih, teman sering disebut mesin ATM Pak. Biasa mahasiswa kalau lagi kritis, beliau ini teman ATM, dia tuh pinter nabung banyak duitnya, jadi mesin ATM. Beliau kerja di sebuah perusahaan yang sudah bagus, perusahaan otomotif, gajinya besar, karyawan, yang itu cita-cita banyak orang. Tapi satu hari bilang ke saya, Mas Ri, saya mau pulang kampung. Ngapain? Ibu saya sendirian, bapak saya kemarin meninggal. Terus kerjaan saya tinggalkan semuanya. Kamu mau kerja apa? Saya tanya. Bismillah, pasti ada jalan Pak. Keyakinan Pak. Insya Allah. Dia pulang kampung Pak. Dia mundur dari perusahaannya tanpa ada pesangon yang besar karena dia mundur. Tinggalkan semuanya, dia pulang ke daerah Magetan, Jawa Timur. Apa kerjaan dia tiap hari Pak? Ke sawah Pak. Nyangkul sawah. Dia dekat dengan ibunya. Bujangan Pak, belum nikah. Mas Pujianto namanya. Insya Allah. Tapi Allah punya skenario lain untuk memuliakan dia. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian beliau setelah itu mendapatkan pekerjaan diminta untuk mengelola sebuah peternakan sapi terbesar di Magetan. Gaji dia yang di Bekasi belum ada apa-apanya dibandingkan gaji dia sekarang sebagai pengelola peternakan. Cara Allah bagaimana seorang anak yang berbakti ke orang tua dibayar tunai dunianya, apalagi akhiratnya. Dia dekat dengan orang tuanya, Pak. Ibunya betapa bahagianya punya anak yang demikian. Punya anak yang rela meninggalkan dunianya. Ya anak muda Pak, sekarang pengennya gajinya besar, motornya keren, punya cewek cakep, punya uang, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tapi ditinggalkan itu semuanya. Demi apa? Dekat dengan orang tuanya. Pengen Pak punya anak begini Pak nanti Pak. Dia dekat dengan orang tuanya. Ada satu kisah anti klimaks dengan kisah ini. Seorang ibu di kampung yang tidak mau diajak anaknya ke Jakarta. Biasa gitu Pak ya. Orang tua kita itu kalau di kampung diminta tinggal dengan kita di sini, biasanya betah nggak di tempat kita Pak? Nggak betah. Bapak saya, ibu saya kalau di sini nggak betah. Biasa ke sawah, kalau di sini duduk nonton TV, minum teh, nggak betah. Ada satu kisah seorang ibu yang anaknya merantau. Punya anak perempuan, salah satunya anak perempuan. Ibu ini Pak dapat surat dari PLN. Apa suratnya? Listrik kalau tidak dibayar mau diputus Pak. Bayar listrik. Singkat cerita ibunya ini nelpon anaknya. Duk, punya duit nggak? Ini orang tua kalau sudah bilang begini berarti sangat apa Pak? Butuh sekali, betul Pak? Orang tua kita itu banyak bohong loh Pak. Betul Pak? Orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh itu banyak bohong. Coba tanya. Bapak Ibu sehat nggak? Apa jawabannya Pak? Sehat. Kenapa? Nggak mau nambah beban kita. Pak Bu punya duit nggak? Kalau nggak punya duit saya kirim. Jawabannya apa? Punya. Lagian kita nanya lagi mau ngasih. Orang tua sesulit apapun jarang yang curhat langsung ke anak minta uang. Jarang Pak. Padahal mereka sudah semuanya diberikan kepada kita. Hari itu tidak ada cara lain ibu itu. Duk, ibu nih listrik mau diputus. Ada kebutuhan. Pinjem uang boleh nggak? Tuh Pak, katanya minjem Pak. Masya Allah itu ibu nih. Anaknya bilang, berapa Bu? 1 juta. Apa kata anak perempuannya? Bu, lagi nggak ada uang. Ada uang, tapi untuk bayaran kakak nanti akhir bulan. Kalau mau dipakai, silahkan pakai dulu. Dikirim Pak ke tetangganya. Dipakai uang selesai. Hari berganti hari, ibu tiap hari mikir di kampung nyari 1 juta, gampang atau sulit Pak? Sulitnya minta ampun, insya Allah.
Mendekati hari itu, kurang 2 hari anaknya nelpon. Bu, sebenarnya nggak enak. Tapi maaf, uang sudah ada belum, Bu? Karena kakak kalau nggak bayar, nggak boleh ikut ujian. Apa kata ibunya? Ada besok ya. Ibunya Pak muter cari pinjaman, Pak. Buat apa? Mengembalikan uang 1 juta ini. Coba Pak, redaksinya diganti. Coba sang anak tadi, misalkan bahasanya begini. Dok, pinjam uang 1 juta. Coba redaksinya diganti. Bu, ada uang 1 juta buat bayar anak. Tapi kalau ibu pakai nggak usah dikembalikan. Kira-kira Allah ganti nggak Pak? Wallahi demi Allah, Allah ganti Pak. Orang yang berhak menerima sedekah-sedekah kita adalah keluarga terdekat kita. Apalagi orang tua Pak. Tapi redaksinya apa? Nggak ada uang lain tuh bahasanya. Disempitkan rizkinya. Itu masih tega, itu minta akhirnya ditransfer balik tetangganya 1 juta ke kantor pos ngirim Pak. Ada yang begitu Pak. Ya. Hitung-hitungan, padahal kalau kita hitung secara uang nggak ada Pak di antara kita orang tua minta ganti rugi. Bapak-bapak buat rekapan nggak di rumah? Anak kuliah di UGM, dari SMA sampai UGM total 200 juta. Besok kerja balikin 200 juta. Ada Pak? Nggak ada Pak. Orang tua tabiatnya akan totalitas mengeluarkan segala sesuatunya untuk anak-anaknya. Dia nggak hitung-hitungan. Itu tabiat orang tua. Tapi mohon maaf kadang sebaliknya kita. Nah pulang bapak sakit. Ibunya nelpon. Apa kata Bu? Mohon maaf nggak bisa pulang. Saya kirim aja ya. Bapak, saya lagi sidang. Nah pulang. Ibu masuk rumah sakit. Pak ini nggak bisa izin. Lagi nemeni calon bupati. Saya transfer uangnya. Bapak hari itu kalau lagi sakit yang diharapkan uangnya tuh anaknya Pak. Anaknya. Bukan uang. Ya Allah kita berdoa jamaah. Aktivitas kita ini, kegiatan duniawi kita ini mudah-mudahan tidak menjadi penghambat kita untuk birrul walidain. Kerjanya kita bukan menjadi hambatan kita berbuat baik kepada mereka. Tapi justru apa yang kita lakukan ini menjadi kebanggaan bagi mereka. Mereka bangga punya anak-anak seperti kita. Dan balaslah kebanggaan itu dengan amal-amal terbaik bakti kita kepada mereka. Dan bakti itu tidak akan pernah ada sebelum keyakinan kuat dalam hati kita. Maka ayatnya adalah la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Kita dilarang menyekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Bahasa sederhana kita nggak akan ada anak yang akan berbakti kepada orang tua sebelum hubungannya dengan Allah bagus. Sebelum akidahnya kuat. Anak yang akidahnya kuat, keyakinannya kepada Allah bagus, menjadikan birrul walidain menjadi pintu surga baginya, Pak. Jadi pelajaran yang pertama dari kisah ini adalah totalitas kita untuk anak-anak kita. Pertama. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, kenapa seorang pemuda Rabi'ah Ar-Ra'yi memiliki keilmuan yang begitu luar biasa, keimanan yang begitu luar biasa, bahkan muridnya adalah para imam-imam besar kita. Bagaimana cara membuat anak bisa solehnya seperti itu? Maka di dalam Islam jamaah yang berbahagia, kesolehan anak itu tidak ditentukan besarnya biaya dia sekolah di mana. Ada di antara kita yang pamer, anak saya masuk di pesantren ini biayanya 30 juta masuknya. Oh anak saya di sana 40 juta. Anak saya di sana 20 juta. Kalaulah kesolehan ditentukan dengan besarnya biaya, kasihan dia nggak punya uang. Betul Pak? Ya. Tapi keberhasilan anak-anak soleh itu ditentukan satu faktor utama dalam Islam. Kesolehan orang tua, Pak. Hadisnya mana? Ketika Nabi memegang pundak Abdullah ibn Abbas. Apa kata Nabi? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Al-Imam Ibn Rajab memberikan penjelasan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Maksudnya menjaga Allah itu dua. Satu, kita menjaga sholat kita, Pak. Yang kedua, kita melakukan amal-amal ketaatan. Jadi bapak sholat zuhur ke masjid, ibu-ibu sholat zuhur ke masjid ini, sholatnya diterima oleh Allah, bukan hanya kita mendapatkan pahala saja, tetapi di saat bersamaan, Allah jaga anak kita. Allah jaga keluarga kita. Allah jaga pekerjaan kita, Allah jaga dunia kita, bapak ibu yang berbahagia. Maka kalau kita lagi malas ke masjid, malas baca Quran, ingat bahwa putra-putri kita membutuhkan kesolehan kita. Ya, membutuhkan kesolehan kita.
Tidak bisa kita seperti, mohon maaf, sebagian di antara kita paradigmanya seperti mesin cuci, Pak, jasa laundry. Baju kotor, tidak layak pakai, bau, simpan di laundry, jasa laundry, bayar yang agak mahal, wangi, keluar siap pakai. Mungkin bisa baju yang kita gunakan ini ya produk laundry. Mendidik putra-putri nggak bisa begitu, Pak. Masuk pesantren mahal, biayanya besar, keluar siap pakai, jadi anak soleh nurut. Ya. Ada satu faktor yang harus kita kedepankan, kesolehan orang tua. Pak, kita berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk subuhnya ke masjid, untuk 5 waktunya terjaga, baca Qur'annya terjaga. Kenapa, Pak? Kedamaian akan hadir di rumah tangga kita ketika kita sebagai seorang suami qawi, Pak, kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menuliskan, ada seorang mengadukan, yang kemudian dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim, wahai Imam, anakku ini bandelnya minta ampun, dinasehatin susah. Istriku suka melawan, pembantuku tidak jujur, dan rezekiku seret. Gimana ini solusinya? Dikutip Imam Ibnu Qayyim, apa kata beliau? Beristighfarlah, bertaubatlah. Segala sesuatu yang terjadi di rumahmu, berbagai malapetaka yang terjadi di rumahmu disebabkan kenapa? Lemahnya hubunganmu kepada Allah dan banyaknya dosa-dosamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengar kisah Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, apa doa yang dipanjatkan, Pak? Rabbana zolamna, dan seterusnya. Nabi Adam gak nyalain istrinya, gak nyalain anaknya, tapi menyalahkan dirinya. Ya Allah, menzolimi diri sendiri itu doanya itu, Pak. Jadi kalau di rumah kita, istri kita kok sulit diatur, yang kemudian gak jujur, pembantu kita gak jujur, anak-anak kita sulit dikendalikan, maka pertama kali yang harus kita rubah adalah diri kita, jamaah yang berbahagia. Bisa jadi subuhnya kita gak tepat waktu. Bisa jadi sholat kita masih belang-belang. Bisa jadi, mohon maaf, tarikan dunia kita masih begitu luar biasa. Kita urusan dunia tanggung, infak kita lemah. Ya. Baca Quran kita jarang. Ya. Padahal bacaan Al-Quran inilah yang menyebabkan rumah kita menjadi berkah. Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-16. Ketika para pemuda itu masuk dalam gua yang sempit, tapi Allah berikan rahmat. Berapa lama, Pak, pemuda Ashabul Kahfi di gua, Pak? Lebih dari 300 tahun. Mereka betah di sana. Ya, Allah tidurkan mereka. Tapi di ayat ini, tadabbur ayatnya adalah ketenangan itu ada karena berkat rahmat Allah. Rumah yang sempit, kata baginda Nabi dalam salah satu hadisnya, rumah yang sempit akan diluaskan bagi penghuninya. Wa tahjuruhul malaikah, malaikat datang, wa tahduruhu syayatin. Setan pergi dari rumahnya. Dan banyak kebaikan di rumah itu. Kenapa? Ketika dibacakan Al-Quran. Rumah yang sempit akan Allah luaskan bagi penghuninya, malaikat datang, setan pergi, kebaikan banyak ketika ada bacaan Quran. Tapi sebaliknya, rumah yang luas akan Allah sempitkan bagi penghuninya, wa tahjuruhu syayatin, setan masuk rumah tersebut, wa tahduruhul malaikah, wa tahjuruhul malaikah, malaikat pergi, setan datang. Tidak ada kebaikan di rumah itu, adanya konflik setiap hari ketika tidak ada bacaan Al-Quran. Pak, hadis ini jangan dipahami tekstual. Kalau tekstual nanti saya yakin nggak ngaji lagi. Kenapa? Tadi di kantor nanti ditanya sama temennya, apa tema ngaji? Rumah yang sempit diluaskan ketika dibacakan Al-Quran. Rumah kita 60 meter, 120 meter, yuk kita bacakan Quran, biar tambah luas sedikit. Luas nggak rumah kita kira-kira? Ya enggak. Tapi kalau memahami begini, misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah dibuatkan kopi tuh sama istrinya. 100 derajat airnya. Kopi kan kalau dimasak, direbus dengan dispenser beda, Pak, ya katanya ya. Itu kopi panas, diminum nggak bisa. Coba bacakan 5 kali balik surat Yasin, itu dingin, Pak, kopi. Apalagi bacanya diejak lama, Yasin. Ya. Plus artinya, 2 kali balik dingin tuh, itu baru. Tapi hadis tadi tidak, maknanya apa? Hatinya diluaskan, Pak. Hatinya kita diluaskan. Suami itu pengen banget cepat pulang ke rumah, pengen ketemu anak dan istrinya. Meskipun ada beberapa suami yang kalau pulang ke rumah Sabtu itu nggak betah. Kenapa? Banyak kerjaan tambahan di rumah. Ada teman-teman di PT kadang cerita, kalau Sabtu nggak lembur, bikin agenda lembur. Mi, besok Bapak lembur. Lembur terus, Pak? Iya, banyak kerjaan.
Pergi mancing, Mak. Pergi kemana? Kenapa? Di rumah sudah tahu tuh. Anak 3 masih kecil-kecil. Ya, genteng bocor, ini bocor. Oh, banyak kegiatan nih. Ada yang demikian. Tapi kemudian ketika ada rahmat di dalamnya, kita pengen pulang. So, ada kedamaian. Ada apa namanya, kasih sayang yang begitu luar biasa di rumah kita. Kata-katanya selalu lembut, ya, apalagi hari ini yang semua harga lagi naik, Masya Allah ya. Seorang istri lihat suaminya pulang, disambut, duduk di sofa, dikasih teh, disampaikan, Mas, Pak, ini dapat surat dari sekolah, anak-anak harus bayar besok. Listrik juga sudah bunyi itu, Pak. BPJS naik, semua naik. Tapi Umi berdoa, mudah-mudahan Bapak rezekinya lancar, dimudahkan dan dikuatkan. Bapak senang nggak begitu, Pak? Adem betul. Bapaknya nggak kalah pinter, ademnya luar biasa jawaban bapaknya. Alhamdulillah Umi, Umi kan tahu kerjaan lagi sepi ya. Alhamdulillah punya istri yang nerimo ya, dan lain sebagainya. Bersyukur ya. Babi syukur punya istri kayak Umi. Umi, meskipun semuanya naik, tenang. Ayah pastikan, Bapak pastikan, uang belanja nggak ikut naik. Insya Allah. Adem, Pak. Adem. Ibunya adem nggak kira-kira, Bu? Adem ayam ya. Ikut belanja nggak ikut naik. Insya Allah. Bapak di dalam rumah karena rahmat Allah tenang. Anak-anak lihat bapaknya senang. Bukan sebaliknya bapaknya pulang, Bapak pulang, bubar. Tapi mereka menyambut bapaknya, bermain bersama ke masjid bareng. Istrinya kalau pagi ribut, rewel. Pak bangun azan subuh. Bapak-bapak pengen istri cerewet atau tidak, Pak? Jawabannya berat nih. Pak, wanita dan lelaki fitrahnya yang banyak bicara siapa, Pak? Wanita. Kelebihan apa kekurangan? Kelebihan omongan. Itu kelebihan, Pak. Kenapa? Cara Allah untuk mendidik anak-anak kita dengan wanita-wanita yang banyak bicara. Coba, Pak, bayi lahir ke dunia ceprot. Sehari 2 hari digendong istrinya. Diajak ngomong nggak sama istri kita, Pak? Saya belum pernah menemukan seorang ibu punya anak baru lahir didiemin sejam digendong. Diem, diem. Pasti diajak ngomong. Nah, ning nang ning nong cerita no ada mobil, no, padahal dia nggak ngerti, diajak. Itu kecerdasan wanita di situ, Pak. Kisahnya tak coba bapaknya, bayi baru lahir seminggu suruh gendong sejam saja. Mati gaya saya yakin. Mau nyanyi apa juga nggak ngerti, ini diajak nyanyi. No mobil juga nggak ngerti. Bu, cepetan, mentok kasih HP, betul Pak? Nih, lihat, tayo. Maka wanita begitu, Pak. Wanita itu cerdasnya luar biasa, linguistiknya bagus. Nggak, kita lelaki nggak punya itu. Ya, maka wanita-wanita yang banyak bicara itu cara Allah untuk mendidik anak-anak kita pintar berbicara. Karena wanita juga cerdas juga, Pak, luar biasa. Bapak-bapak, kalau suruh ngitung, pintaran Bapak atau Ibu? Ibu. Sepertinya biar juga banyak ibu-ibunya ya. Itu banyak bapak-bapaknya ya. Rumah depannya tukang sayur, jualan kangkung, paling ujung tukang sayur. Kangkung juga ada. Depan rumah harga kangkung 1.500, depan harganya 1.000, dia pilih yang mana? 1.000 pasti. Hemat 500, cuma satu. Waktu nggak dihitung, biaya bensin nggak dihitung, itu ibu-ibu. Wah di sono murah. Loh lihat Pak di Tokma murah nih, datang ke sono. Bensin jajan nggak dihitung. Bapak-bapaknya kalau belanja, bapak-bapak lebih aman dibanding ibu-ibu. Ibu-ibu kalau belanja, bapak-bapak kasih catatan, selesai urusan. Nggak ada komplain, Pak kok nggak ada, balik lagi gitu. Tapi kalau ibu-ibu mohon maaf, datang ke Alfamart, pengen beli minyak kayu putih, pasti muter dulu mana promonya dulu. Promo kebeli kadang kayu putihnya ketinggalan. Terbalik lagi, Masya Allah. Ini kecerdasan ibu-ibu Pak ya. Tapi bapak-bapak juga punya kecerdasan yang lain yang tidak dimiliki ibu-ibu. Apa itu? Kecerdasan kaum bapak adalah mereka kaum penanggung beban. Bapak-bapak itu nggak mudah curhat, nggak mudah ngeluh sakit kepada istrinya. Bapak kok pucet, kayaknya sakit. Ah nggak apa-apa, pusing doang, ntar kerja juga hilang. Gitu Pak. Iya. Beda dengan ibu-ibu. Nah makanya ini suatu kekurangan ketika menjadi satu, menjadi sebuah kelebihan. Yang berbahagia tadi ya tentang akidah yang kuat. Dan akidah ini menjadi pilar kehidupan kita. Bapak-bapak sudah nikah 10-20 tahun. Kira-kira apa yang membuat bertahan sampai hari ini Pak? Dan nikah 30 tahun. Kira-kira membuat bertahan apa kira-kira? Kecantikan? Anak. Ya. Wanita itu umur semakin tua, semakin cantik atau semakin lemah fisiknya Pak? Cantik katanya Bu nih. Istrinya di sini Pak. Wanita itu
40 tahun ke atas, fisiknya semakin menurun. Kenapa? Habis buat anak-anaknya, Pak. Lelaki 40 tahun masih tangguh dia. Maka apa yang membuat bertahan hanya satu? Bukan kecantikan, bukan ketampanan, bukan anak bahkan. Yang membuat bertahan adalah satu, keimanan. Maka ibu-ibu galak kalau suaminya nggak ke masjid, galakin, Bu. Kenapa? Suami yang rajin ke masjid akan Allah bimbing. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, melakukan berbagai ketaatan, maka Allah berikan furqan. Apa makna furqan? Imam As-Sa'di memberikan penjelasan makna furqan adalah kemampuan membedakan mana baik, mana buruk. Semakin sering kita ngaji, semakin sering kita ke masjid, semakin sering kita baca Al-Quran, furqan kita semakin kuat. Oh, kalau begini nggak boleh lo nggak saya lakukan. Oh, kayak begini dosa lo nggak saya lakukan. Itu furqan kita, Pak. Sama seperti hari ini. Bapak lagi ngaji, imannya lagi naik apa turun kira-kira? Naik. Iman kita lagi naik, itu nggak kepikiran yang negatif, Pak. Contoh, saya nggak yakin bapak-bapak punya pikiran pulang ganti sendal sepatu yang lebih baik punya temannya. Kepikiran nggak, Pak? Ah, itu sepatu pimpinan bagus nih, tukeran ntar pulang sholat. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nggak kita lakukan. Kenapa? Itu nggak baik. Kita bisa memilih hati kita, ini baik, ini buruk. Maka bahayanya ketika sensor dalam tubuh kita, furqan kita lemah, nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Nah, ini bahaya. Sensor itu lemah ketika apa? Ketika amal-amal kita jarang, minimalis. Sholat kesiangan, bangun jam 6:30 hari Minggu, 6:30 habis sholat subuh, nyeduh kopi, nyender, wah tenang hidup kalau habis sholat, Masya Allah. Asar 5:30, wah tenang habis sholat. Kalau kasusnya begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sholat seperti minum kopi. Pecandu kopi itu kalau nggak minum kopi pusing katanya. Tapi kalau habis minum kopi, biar gitu ya, sehat. Sama. Subuh 6:30 senang, alhamdulillah ya. Bisa subuh, padahal 6:30. Jadi jamaah yang berbahagia, satu totalitas tadi. Yang kedua, akidah perlu kita perhatikan. Dan selanjutnya adalah kesolehan orang tua sangat menentukan kesolehan anak-anak kita. Jamaah yang berbahagia sebenarnya masih banyak ya. Tapi sudah jam 1 ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Allah sehatkan badan kita dan tentunya Allah mudahkan segala urusan-urusan kita karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hari ini. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.